Nah, dalam Islam itu sebenarnya kebutuhan manusia itu sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata seperti binatang ternak pun di muka bumi, kecuali Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa MUI Depok TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini kita berada di acara podcast Bincang Ulama MUI Kota Depok. Dan siang hari ini kita alhamdulillah bersama Bapak Kiai Haji Dr. Encep Hidayat MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Dan insya Allah kali ini perbincangan kita akan bertema tentang dari mana mulainya ekonomi kemandirian umat. Namun sebelumnya, pemirsa MUI Depok TV, kami akan membacakan biografi beliau. Kiai Encep adalah sebagai Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian MUI Kota Depok, sekaligus juga Wakil Ketua Basnas Kota Depok. Pak Kiai, kita sering sekali mendengar bahwa ekonomi umat Islam ini, terutama di Indonesia ya, kita lihat masih kalah jauh lah dibandingkan dengan komunitas yang lain ya. Artinya kalau menurut saya ya, sudah ada perkembangan menuju arah yang lebih maju, tapi memang pertanyaan besarnya adalah dari mana mulainya ekonomi kemandirian umat ini. Dan tentunya umat Islam ini juga perlu tahu, ya kan, apa yang dimaksud dengan kemandirian ekonomi umat Islam dan mengapa hal ini begitu penting, apalagi di era pasar bebas sekarang ini. Mungkin Pak Kiai, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Jadi yang pertama saya pikir yang dimaksud dengan kemandirian umat itu adalah di mana umat mempunyai kemampuan secara mandiri memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dalam fikih itu kan kebutuhan itu ada yang namanya al-hajah ad-daruriyah, kebutuhan pokok, kemudian al-hajah at-tahsiniyah dan al-hajah at-takmiliyah. Tetapi yang penting itu adalah bagaimana kemudian umat ini bisa memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri, sehingga dia bisa survive menjalankan kehidupannya. Ya, tidak tergantung kepada orang lain, tidak terseok-seok. Artinya ada kecukupan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu kan yang pertama itu. Ya. Itulah saya kira yang dimaksud dengan kemandirian ekonomi. Kedua, sebenarnya dari mana kita memulai kalau bicara tentang kemandirian ekonomi umat? Ya, yang pertama tentu saja dimulai dari pemahaman agama yang benar. Karena salah memahami agama akan mengakibatkan salah juga di dalam bersikap. Nah, dalam Islam itu sebenarnya kebutuhan manusia itu sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata seperti binatang ternak pun di muka bumi, kecuali Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Artinya dalam Islam itu rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena gini, secara teologis ya. Secara teologis Allah itu menciptakan manusia, ada semacam kewajiban dalam tanda petik pada dirinya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Makanya Allah kuatkan dalam Al-Qur'an, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang diciptakan Allah itu adalah untuk kepentingan manusia dalam batas-batas yang wajar. Nah, jadi oleh karena itu maka pemahaman ini tidak boleh kemudian salah ya.
Jadi kalau manusia ingin maju secara ekonomi, ya dia harus satu, munculnya keyakinan Allah jamin rezeki itu. Yang kedua, tentu saja dia kan harus bekerja dengan baik, tidak hanya mengandalkan doa, baca Quran, tahajud tanpa bekerja. Ada yang menarik ya. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah melihat seorang sahabat duduk di dalam masjid dengan zikir, baca Quran, lalu berdoa, mengharapkan anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Umar, apakah kamu sudah mendapatkan apa yang inginkan itu? Dia bilang tidak atau belum. Apa kata Sayyidina Umar? Innas sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Langit itu tidak akan menurunkan emas dan perak yang kamu butuhkan. Artinya apa? Dia harus bekerja. Nah, maka setelah memahami agama secara baik berdasarkan nas, maka kemudian sesi keduanya adalah bagaimana dia membangun semangat bekerja, etos kerja. Islam kan tidak mengajarkan minta-minta. Dalam hadis itu kan al-yadul ulia khairun min ajri sufla. Artinya semangat Islam itu memang memberi, membagi, bukan meminta. Memang dalam fikih zakat ada ya yang harus diberi. Siapa namanya? Ibnu Sabil ya. Ibnu Sabil itu kan memang kasusnya dia bepergian jauh, kemudian dia bawa segala yang dibutuhkan, tiba-tiba hilang begitu saja. Ini orang wajib ditolong. Betul. Nah, barulah dia dibenarkan meminta dan wajib diberi. Oleh itu, maka dalam bab zakat ada satu asnaf yang disebutkan dengan Ibnu Sabil. Di luar itu enggak ada. Sebenarnya kita semangatnya adalah memberi. Memberi ya. Zakat, infak, sedekah itu memberi. Jadi yang kedua tahapannya adalah bagaimana orang itu bekerja mencari segala sesuatu yang dia butuhkan, begitu. Makanya ada dalam Al-Quran itu ya surat Al-Jumu'ah itu. Ya. Apabila kalian selesai menunaikan sholat, fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jadi Islam itu tidak mengajarkan setelah sholat itu tidur-tiduran di masjid itu. Iya. Coba lihat nanti bulan Ramadan ya. Iya, betul. Bulan Ramadan. Habis sholat itu masjid itu rame. Ramenya dengan apa? Dengan yang tidur. Di samping tadarus tentunya dan ada pengajian. Tapi banyak yang tidur. Padahal Islam mengajarkan selesai sholat itu fantashiru fil ard. Bertebaranlah di muka bumi wabtagu min fadlillah. Ya mencari karunia Allah. Artinya benar umat Islam itu mengajarkan kerja keras. Bukan dia yang berpangku tangan, kemudian mengharapkan pemberian orang. Itu kira-kira. Menarik sekali pemirsa MU Depok TV. Jadi memang Islam itu untuk menciptakan kemandirian umat berawal dari pemahaman agama yang benar, Pak Kiai ya. Karena kalau agamanya tidak benar, maka dia akan terjebak dalam ekonomi yang haram, begitu Pak Kiai ya. Juga seandainya dia tidak memiliki pemahaman agama yang benar, maka dia kurang percaya bahwa Allah adalah penjamin hidupnya, seperti itu Pak Kiai ya. Dan kemudian juga ini yang menarik pemirsa, bahwa Islam itu tidak mengajarkan kita hanya sibuk berdoa, sibuk beribadah, hanya berada di masjid, tetapi harus keluar Pak Kiai ya. Harus keluar bekerja keras. Seperti itu Pak Kiai ya. Nah, ini tantangan yang luar biasa Pak Kiai. Kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dalam mencapai kemandirian ekonomi? Ya, banyak sekali ya. Tantangan yang real diantaranya adalah satu, bahwa kemiskinan kita itu sudah masih sangat besar. Kemiskinan. Ya, kemiskinan. Ya, padahal Sayyidina Ali pernah mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Ya. Kefakiran, kemiskinan itu nyaris saja menjadikan seseorang itu menjadi kufur. Kan bisa jadi ada orang yang karena persoalan kebutuhan pokoknya sangat terbatas atau tidak terpenuhi, lalu dia bisa melakukan tindakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kendala pertama adalah kemiskinan ya. Ya, kita tahu masih berapa puluh persen kemiskinan di kita. Ya, itu menjadi tantangan yang cukup berat.
Yang kedua, ya terkait dengan SDM. SDM. Ya, SDM-nya. Ya, yang pertama memang orang ini sudah miskin, yang kedua SDM-nya. Artinya SDM ini tidak punya skill, tidak punya kemampuan yang baik ya, tidak punya ini ya, Tidak memiliki profesi yang pendidikan jelas. juga ya, Pak Kiai, ya. Ya, kan ditunjang dengan pendidikan dan Iya. sebagainya. Nah, ini padahal Islam itu mengajarkan kita bekerja ini dengan profesional. Ada sebuah hadis ya dari Rasulullah SAW, sanadnya itu Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasulullah bersabda, ya, Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah itu menciptai, menyenangi, idza amila adahukum amalan ayyutkinahu. Allah itu sungguh sangat mencintai seseorang jika melakukan satu pekerjaan, maka lakukanlah pekerjaan itu dengan itqon, artinya dengan sempurna. Sempurna itu berarti kerja profesional, kerja dengan baik. Ya, kalau kerjanya asal jadi serabutan, saya kira tentu saja tidak akan menghasilkan yang diinginkan sesuai dengan yang diharapkannya. Betul, Pak Kiai. Tetapi kalau dia bekerja secara profesional, apapun pekerjaannya, ya, maka tenaga-tenaga profesional itu akan melahirkan produk-produk yang baik dan pada gilirannya akan mendapatkan benefit yang cukup ya, yang sangat bagus karena dia profesional. Apapun sebenarnya yang dikerjakan. Ya, baik itu produk jasa maupun produk barang. Iya, saya kira pasti akan bisa diserap oleh konsumen umat apapun. ya tentunya. Makanya itu kan kalimatnya nakiroh ya. Iya. Idza amila ahadukum amalan, tidak pakai alif lam loh. Iya, pakai tanwin tankir, itu umum sifatnya. Apapun. Ya, jasa atau apa saja, selama itu dikerjakan dengan profesional, insya Allah akan melahirkan sesuatu yang baik. Yang diharapkannya pasti dia akan ketemu. Tetapi apabila yang bersangkutan itu melaksanakan asal jadi saja, asal jadi, ya pasti hasilnya akan seperti apa. Iya. Produk itu tidak akan mahal nilainya. Betul. Ketika harganya murah, produk itu murah, maka kira-kira penghasilannya seperti apa. Ya. Tapi kalau dia kerjakan, menulis saja kan, kaligrafi itu kalau dilakukan dengan profesional mahal kan. Betul. Baca Quran saja, kalau dilakukan dengan secara profesional, pakai ilmu yang memadai, oke, mahal, melahirkan banyak uang. Ceramah juga kalau profesional banyak melahirkan uang kan. Nah begitu, apapun, jadi guru dan sebagainya. Makanya Rasulullah mengatakan Allah itu senang apabila seseorang melakukan satu pekerjaan, lakukanlah dengan itqon. Ayyutkinahu dengan cara sungguh-sungguh dan profesional, sempurna, baiklah begitu. Kita mengenal ada satu kitab namanya Al-Itqon ya. Iya, betul. Karya As-Suyuti Al-Itqon fi Ulumil Quran. Itu ya. Jadi tantangan itu yang kedua adalah sumber daya manusia. Yang ketiga memang masalahnya kesempatan juga ya. Makanya kan kemiskinan itu ada yang namanya kemiskinan terbentuk secara struktural. Kan begini. Kemiskinan struktural. Kan dibentuk oleh struktur sosial tertentu. Betul. Orang tuanya miskin, ya, kan anaknya tidak bisa sekolah dengan baik. Betul. Karena tidak punya uang untuk sekolah, sampai kuliah dan sebagainya. Akhirnya, maka dia pendidikannya pun sangat rendah. Maka kemudian nanti skillnya pun sangat rendah. Kalau dia itu nanti kemudian melahirkan anak lagi, ya akan serupa begitu. Itu yang struktural ya. Betul. Struktural. Memang ada juga kemiskinan karena kultural. Itu problemnya. Kultural itu karena memang style, gaya hidup dan sebagainya. Kalau itu kan bisa dibentuk. Makanya saya kira ini perlu ada lembaga-lembaga ketiga yang bisa memasuki wilayah ini. Jadi bagaimana kemudian kemiskinan struktural ini bisa terselesaikan, diminimalisir lah. Saya kira pemerintah sudah melakukan banyak hal ya untuk kepentingan itu. Baik. Saya kira itu diantara problem yang menyebabkan kenapa umat Islam ini susah untuk mandiri secara ekonomi. Baik Pak Kiai. Jadi tantangan dan juga kendala yang dihadapi oleh umat Islam saat ini, bagaimana
untuk mencapai kemandirian umat adalah yang tadi kemiskinan ya. Karena banyak sekali kemiskinan yang tadi Pak Kiai bilang ada kemiskinan struktural. Bagaimana caranya ya Islam sebagai pedoman hidup memutus mata rantai kemiskinan sehingga tidak turun-temurun ini menjadi miskin yang terus-menerus ya. Nah, bagaimana peran zakat, infak dan sedekah dalam membangun kemandirian ekonomi umat? Nah, terutama tadi Pak Kiai, bagaimana memutus kemiskinan struktural dan kultural? Iya. Nah, bagaimana tuh Pak Kiai? Iya, saya kira Islam itu kan membangun kesolehan dalam dua bentuk ya. Dan ini harus balance, harus seimbang. Yang pertama adalah kesolehan ritual individual. Tetapi pada saat yang bersamaan, Islam mengajarkan kesolehan dalam bentuk tanggung jawab sosial. Ada ayat yang mendaik dalam surat Al-Baqarah ayat 43 kalau tidak salah. Ya. Aqimus sholah wa atuz zakah. Ada sekitar 20 ayat dalam Al-Quran, dalam satu ayat itu disebutkan beriringan sholat dan zakat. Ini pesan yang harus kita tangkap adalah yang pertama bahwa sholat itu menggambarkan kesolehan individu yang sifatnya ritual. Tetapi itu tidak cukup. Maka harus diimbangi dengan kesolehan dalam bentuk tanggung jawab sosial. Nah, segitu banyak Al-Quran berbicara tentang perintah itu. Artinya, dalam konteks tanggung jawab sosial, kita tidak boleh kemudian membiarkan orang lain terpuruk dalam ketidakmampuan secara ekonomi. Maka di sini lahirlah zakat. Kemudian ada lagi wakaf. Iya. Dan mungkin ada lagi infak. Kita mengenal istilah ZIS dan DSKL. Zakat, infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya. Ini kalau betul-betul dikeluarkan ya oleh para muzaki, oleh para munfik dengan baik, lalu dikelola dengan baik, maka zakat itu kan tidak boleh diberikan kepada orang yang sudah mampu, maka kepada orang yang tidak mampu. Ini kemudian orang yang miskin, yang belum memiliki kemandirian secara ekonomi, itu sebenarnya bisa dibantu. Makanya kita mengenal kalau sudah bicara zakat itu ada dua. Ada yang disebut dengan pendistribusian. Ada yang disebut dengan pemberdayaan. Kalau pendistribusian itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya konsumtif, charity. Dan ini merupakan prioritas utama. Bagaimana mungkin orang akan dikembangkan kemampuan ekonominya kalau perutnya lapar? Iya kan? Itu dulu yang pokok dulu dong. Ya, karena kalau orang lapar itu riskan melakukan berbagai tindakan yang tidak diinginkan. Makanya perutnya dulu penuhi, kesehatannya juga dijaga dan seterusnya. Baru kemudian kita naikkan menjadi pemberdayaan. Makanya ada istilah begini. Dalam kajian kita itu ada istilah mustahik. Diberdayakan naik menjadi muktafi. Muktafi, berkecukupan memenuhi kebutuhan pokok. Dari situ walaupun dia belum statusnya muzaki, naik menjadi munfik, orang yang sudah mampu berinfak, mutasodik bersodako. Baru kemudian tahap keempat dia bagaimana menjadi muzaki. Jadi mustahik, muktafi, munfik, muzaki. Ya, jadi tujuannya adalah bagaimana dengan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf ini kemudian menjadikan mereka yang tidak beruntung secara ekonomi nanti dia menjadi seorang yang berzakat. Ya, jadi zakat itu adalah salah satu solusi. Ya. Nah, masalahnya memang banyak ya. Satu, ada orang yang berzakat itu lebih kepada gebiar. Bagi seremonial, bagaimana. Padahal yang paling penting itu juga adalah pemberdayaan. Makanya sebaiknya yang namanya pemberdayaan itu mengeluarkan zakat itu melalui pihak ketiga. Pihak ketiga itu nanti akan punya database dan dia bisa bekerja dengan pihak ketiga lagi, ya,
bagaimana kemudian melakukan pelatihan-pelatihan, pendampingan, dan sebagainya. Sehingga dia betul-betul diarahkan dari mustahik menjadi muktafi, kemudian menjadi munfi, kemudian pada akhirnya menjadi muzaki. Maka ketika muzaki itulah dia punya kemandirian secara ekonomi. Nah, sekarang orang yang tidak mampu kita beri uang zakat. Taruhlah untuk 2 skema. Skema yang pertama adalah untuk kebutuhan pokok. Bagaimana jangan sampai kemudian tidak yang bersangkutan lapar, kesehatannya tidak terjamin, maka itu harus ditutupi. Cuma setelah itu kan bagaimana? Maka dia harus diberdayakan. Kan dengan 2 skema itu harus diberdayakan. Kan diberdayakan itu kalau orang kaya ini, yang agnia ini memberikan bantuannya langsung, bisa nggak dia melakukan pelatihan kepada mereka, pendampingan, pelaporan, dan seterusnya? Sulit. Maka kita harus bermitra dengan pihak ketiga, bagaimana kemudian si masyarakat yang tidak mampu ini terus dikembangkan, dipantau, dibina, dan seterusnya. Dia menjadi muzaki. Itu salah satunya. Makanya saya kira sekarang ini sudah saatnya zakat juga ya harus diarahkan untuk sesuatu yang produktif. Kemudian wakaf juga yang sifatnya produktif. Ya. Masya Allah, ini luar biasa peran ekonomi umat melalui zakat, infak, sodaqah bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri umat Islam, mulai yang tadinya mustahik, kemudian jadi muktafi, kemudian menjadi mukfik dan muzaki. Sehingga umat kita bukan hanya memikirkan kesolehan diri sendiri, tetapi kesolehan yang berdaya guna, yang memberikan manfaat dan juga kebahagiaan untuk umat. Terima kasih Pak Kiai podcast kita. Insyaallah. Terima kasih juga kepada pemirsa MUI Depok TV yang insya Allah akan selalu bersama kita di acara podcast Bincang Ulama MUI Kota Depok. Demikian, terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Sama-sama. Pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.